The Story Within bareng gue Fasti Nabila dan host kita Bram Panji. Terima kasih. Apaan? Host malah gue yang menyambut host. Iya, kan konsepnya gitu. Dari 2 video yang udah ada, emang kayak gitu, Bil. Out of the box ya. Iya, nggak apa-apa. Apa kabar? Baik, ini nggak gue yang nanya-nanya ke lo? Boleh. Mau? Siap. Woi, jangan. Oke. Jangan. Kan lo tahu semuanya. Oh iya. Udah sering sesi curhat ya. Oke, gimana? Lo nanya gue. Gue kabarnya baik. Udah tidak apa-apa. Udah tidak apa-apa. Namanya juga memang kehidupan. ada gonjang-ganjing dulu ya. Gue? Ini lo nanya ke gue apa gue? Kita kan gonjang-ganjing kita ada kan memang. Semua orang tuh mempunyai gonjang-ganjing kehidupan masing-masing. Sebelumnya terima kasih banget loh. Oh iya. Harusnya ngantor kan? Iya. Iya, tapi malah datang sini jauh-jauh. Dari Radal ke Depok. Deket. Hari ini gue bakal ngulik. Ngulik apa sih? Perjalanan karir lo. Asik. Serius Jarang-jarang nih kalau karir nih. Iya, bener kan? Jarang-jarang ada yang ngulik-ngulik karir. Gimana? Nabila Faisal. Ada belakang? Enggak itu. Gitu aja. Tapi itu nama ketiga gue. Nama panjang asli lu yang ada di akte apa? Gue udah 3 kali ganti akte. Seriusan? Iya. Yang pertama tuh nama lahir gue adalah Syarifah Fasti Nabila. Oke. Terus ganti nama nih jadi Fasti Nabila. Karena kayaknya Syarifah terlalu berat, mungkin bokap gue kali ya dulu mikirnya. Lo sakit-sakitan nggak? Enggak. Tapi Syarifah itu kan lebih ke nama apa ya? Muslimah. Kayak nama bukan nama marga sih, tapi maksudnya kayak Tekucut. Oh iya. Nama kayak gitulah. Nah, ini kita Syarifah karena bokap gue dari Aceh. Nah, terus kayaknya mungkin ada satu dan lain hal yang akhirnya yang kayak yaudah kita ganti nama nih jadi Fasti Nabila. Oke. Tapi belum ganti akte tuh. Sampai akhirnya terakhir ganti nama lagi jadi Nabila Faisal. Karena Fasti ini adalah singkatan nama antara bokap nyokap gue, Faisal Asti gitu, Fasti Nabila. Oh. Terus mereka divorce mungkin karena ada ego namanya juga prahara rumah tangga ya kan. Terus nama gue udah ganti ya Nabila Faisal gitu. Tapi Instagram lo masih Fasti Nabila. Fasti Nabila karena gue masih tetap menganggap nama gue tuh sebenarnya Syarifah Fasti Nabila karena itu nama lahir gue. Apa karena kalau misalnya lu ganti Nabila Faisal centang birunya hilang? Iya hilang ya? Jangan, gue gak mau ganti juga. Nabila Faisal cukup di KTP gue aja. Nama panggung tetap Syarifah Fasti Nabila. Oke, berarti sekarang Nabila Faisal. Nggak pakai Darwin? Ya Nabila Faisal Darwin. Okay. Boleh lah. Udah punya suami, say. Iya, udah ada anak juga. Udah ada sehat? juga. Alhamdulillah sehat. Oke. Sekarang kesibukan apa? Gue sekarang kesibukannya loncat. Olahraga. Loncat. Nggak, gue kesibukannya gue masih kerja di Gaslot Indonesia. Terus ya gue masih lebih ke workout konten kali ya kalau di Instagram. Content creator. Gue nggak merasa diri gue content creator atau influencer atau apa gitu karena gue orangnya juga nggak yang selalu kayak create konten suka bikin konten. Ya maksudnya konten gue yang gue share ya mungkin lebih yang kayak ke workout gue yang emang gue suka itu aja. Tapi emang bener sih yang lu tadi bilang lu ngapain loncat-loncat ya. Memang gue sering lihat di Instagram lu loncat-loncat kan. Ya memang konten gue cuma loncat-loncat doang. Udah mulai bervariasi ya jenis loncatannya pakai tali-talinya. Tapi itu susah loh. Udah pernah nyoba belum? Gue dulu paling maksimum adalah cuman silang gitu doang. Itu pun SD. Udah pernah nyoba lagi? Enggak. Seru banget. Itu kalau udah bisa seru banget. Dan rupanya kayak kalau gue memang workout kan udah dari dulu kan. Tapi rupanya gara-gara gue lagi suka loncat-loncat ini, jump rope ini, ujung-ujungnya malah kayak banyak job-job atau over-over tuh offering ke gue yang relate sama si jump rope ini. Oh bukan spesifik, bukan olahraga, tapi spesifik jump rope itu? Olahraga, tapi maksudnya kayak karena jump rope-nya. Karena kan mungkin beda dari olahraga lain lah intinya kayak gitu. Tapi gue liat emang lu effortless sih ngelakuin itu. Padahal ya nggak mungkin. Lu lempar, abis itu gagangnya lu pegang lagi. Lu kayak cakep ya? Iya. Ngaku
lakuin lo ya? Gue sering nunjukin, buset ini nggak belibet ya tangan ya kan, lu puter-puter segala. Ya tapi kan itu 1000 kali, ini yang di post cuma 1 kali doang ya. Iya. Aslinya kan itu beberapa kali giling. Tapi lu emang dari dulu suka olahraga atau Gue gimana? suka olahraga itu. Dari dulu? Dari dulu banget. Jadi memang kayak olahraga gue tuh awalnya itu yang bener-bener gue rutin itu 2011. Itu gue Anjir, rutin belum lahir tuh. itu. Lu masih SD ya? 2011 itu gue lebih yang ke lari sih, terus kayak maraton 2012, 13, 14 Buat stamina kayak emang half maraton. Hah? Lebih emang buat stamina dari dulu. Buat stamina. Terus mulai nge-gym, wah gila tuh yang kayak gym freak banget yang selalu nge-gym sehari 2 kali. Tapi itu rupanya bukan buat kesehatan, itu cuma buat ego doang supaya gue punya badan bagus. Tapi sebenarnya nggak sehat sama sekali ujung-ujungnya. Oh iya. Iya. Terus akhirnya gue karena ada masalah kesehatan karena gue terlalu over banget tuh nge-gymnya di saat itu, salah banget. Akhirnya gue disuruh stop olahraga dulu untuk kurang lebih 4 sampai 6 bulan. Di situ tuh gue udah mulai Itu yang tahun 2014. 2015. Oh, kita pertama ketemu itu 2016 ya? Kita 2016. Iya, karena awal-awal gue lihat lu itu juga, maksudnya kayak follow Instagram juga belum banyak lu bikin kayak konten olahraga kan, gitu. iya. Karena di situ gue lagi sebelumnya tuh gue vakum tuh nggak boleh karena masalah kesehatan itu. Oh, karena gue terlalu over. Terlalu maksa. Jadi body fat gue tuh terlalu rendah banget. Terakhir tuh gue di 10 kalau nggak salah 10%. Iya. Oh itu nggak bagus. Gue pernah 9. Dari 27%. Mungkin karena terlalu cepat kali. Gue dalam 4 bulan, ada tuh fotonya sampai sekarang masih ada tuh di Instagram. Iya, pokoknya dari Februari, Maret, April, Mei, Juni. Iya, Juni 4 bulan. Juli tuh pas ketahuannya kayak kayaknya lu kurang oke deh, itu gara-gara kan waktu itu gue di salah satu gym gitu kan, terus PT-PT-nya karena kita udah sering main bareng, maksudnya kayak latihan bareng, terus dia bilang kayak, Bil terakhir nimbang kapan gitu? Kayak udah sebulan 2 bulan yang lalu, kayak lo harus nimbang deh, karena lu nih maksudnya badannya tuh udah kering banget, tapi lu tuh pucet, jadi katanya kulit gue tuh pucat, muka gue tuh pucat kayak nggak fresh gitu. Gue timbang, rupanya tuh memang udah turun banget body fat gue, karena gue tuh ya salah sebenarnya, cuma karena lo ego doang kayak pengen punya badan bagus, tapi lo nggak memperhatikan kesehatan lo, cara olahraga yang bener. Dari situ akhirnya disuruh stop karena misalnya kayak cewek ada menstruasi, nah itu gue udah sampai nggak bisa menstruasi. Oh iya. Wow. Kayak cuma sehari doang. Itu gue baru sadar kayak, oh iya juga itu. Karena udah bener-bener cairan gue tuh, orang gue olahraga sehari bisa 2 kali. 1 kali olahraga tuh gue nggak minum. Wah gila, itu nggak parah sih. Parah, makanya tapi salah. Tapi emang nggak berasa aus. Maksudnya gue waktu itu 2 jam tapi yang intens. Itu emang berasa aus banget dan gue akan minum banyak banget. Nggak ngerasa aus karena mindset lo tuh udah cuma kayak gue pengen bentuk otot di sini, gue pengen bentuk badan. Salah gitu. Berarti weightlifting? Gue weightlift dulu. Oh. Salah banget. Bukan HIIT atau apa gitu? Belum. Pas 2016 baru tuh gue Muay Thai segala? Muay Thai, HIIT, yang gitu-gitu. Oke. Lu kan berarti sempet jeda berapa lama tuh? Akhirnya olahraga lagi. Mungkin waktu yang dulu lu begitu olahraga ternyata malah nggak bagus, nggak bagus di badan lu lah. Nah sekarang kan lu udah mulai olahraga lagi. Maksudnya kerasa bedanya nggak sih? Maksudnya kan kadang-kadang ada orang malas olahraga segala macam gitu. Ada, kerasa bedanya. Tapi mindset gue sekarang tuh lebih ke kesehatan gitu. Sama kayak ya udah jadinya pas aja. Jadi gue nggak berlebihan banget. Sehari juga ya itu dia, gue udah punya program gue sendiri. Contoh karena yang tadinya gue sebelum pandemi itu lari atau kardio yang lain, Muay Thai, tapi pas pandemi kan gue takut kan. Gue bener-bener parno banget, nggak berani keluar. Akhirnya ya udah gue parno banget. Akhirnya gue harus kardio apaan nih yang bisa di rumah doang. Gue dapetin jump rope lah nih, kardio paling bener. Dan gue udah tahu oke, nih 1,000 skips a day gitu, karena gue bisa biasanya 1000 kali gitu. Hashtag jadi gue 100, caranya adalah sekarang gue dapetin pola sendiri, 100 kali dikali 10 set kan jadi 1000. Nah setiap 100 itu gue masukin kayak abs workout. Berarti nggak ada jeda dong? Jeda, jadi biasanya gue 2 set istirahat dulu, rest kayak 5 menit, 10 menit.
lanjut lagi. Tapi jadinya efektif, lu udah tahu kayak pas badan gue lagi nggak enak ya paling gue cuma kayak loncat 300-500 udah paling kayak gitu. Sisanya kalau yang di Instagram itu sebenarnya kayak konten lucu-lucuan aja, maksudnya kayak yang trik-trik dan lain-lain. Aslinya mah gue loncat normal aja, loncat beneran. Tapi lu kan sering ngebales-balesin kayak komen atau DM gitu kan. Gue lihat kayaknya banyak yang terinspirasi ya. Lumayan. Olahraga, habis itu beli jump rope, habis itu juga ngasih tahu progresnya dia seperti apa. Banyak yang ngetek-ngetek ke gue gitu. Dan sekarang rupanya dari jump rope itu sampai ya maksudnya kalau gue mungkin yang newbie kali ya, maksudnya kayak ya udahlah gitu, masih baru-baru gitu. Rupanya tuh ada komunitas sendiri. Gue ada temen namanya Lutfi yang akhirnya kayak di komunitas jump rope sekarang jadi besar banget. Gue sering liat tuh. Jadi besar, bener-bener kayak besar banget ya, bagus juga sih. Terus kita jadinya kayak lo bayangin 2 tahun yang hampir 2 tahun kayak gue di rumah doang. Terus akhirnya gue ketemu sama orang-orang baru, ya kayak punya network baru juga, ketemu sama A, B, C gitu. Terus semuanya sama gitu, kita kayak lagi suka sama satu hal yang sama gitu. Berarti lu bener-bener the true influencer lah. Asik. Kan lu menginfluence, kan bener dong. Berarti lu sudah punya predik influencer. Itu gue nggak. Kenapa lu nggak mau deh? Kenapa lu nggak mau? Gue nggak tahu. Karena gini, karena apa ya? Mungkin ya kayak yang bisa ngecap lu influencer atau enggak itu kayaknya menurut gue ya itu orang lain. Iya, tapi ketika gitu. udah orang lain ngomong, berarti lu sudah dicap. Mungkin. Lu bisa bilang dong kalau lu. Apa menurut lu kata influencer, selebgram atau apapun itu? Itu beda-beda semua loh. Sampah. mancing ya. Tapi suka ada lo yang nggak suka. Influencer, selebgram, content creator, ya kan, YouTuber. aktris, artis, aktor, semua beda-beda loh. Jadi orang tuh nganggepnya kayak sama gitu. Padahal itu semua bener-bener beda-beda banget. Beda ya anak agency. TikTokers Anak agency kan? beda banget ya. Lu bisa menjabarkan semua. Karena memang beda dan lu harus tahu yang posisi gue nih yang di mana. Kalau gue nih kayak ya gue Fasin Nabila, gue adalah content creator gitu. Lu harus mikir emang konten yang lu bikin apaan anjir gitu. Olahraga. Untungnya gue punya itu. Gitu. Tapi kan kalau gue lagi malas-malasan bikin konten, seandainya lu vakum 2 tahun gak bikin konten, lu masih content creator gak? Iya juga sih. Kan? Kayak Content creator itu apakah disebut sekarang gini, gue misalnya bikin sebulan sekali, apakah dibilang content creator? bisa jadi kalau kita memang itu strategi lo sebut 1 bulan sekali. Orang bisa dicap content creator kalau apa? Ya kalau dia bikin konten yang bisa menginfluence atau menginspirasi orang atau Berarti memang harus buat orang tonton. Enggak, maksudnya itu dia bisa menginfluence, bisa menginspirasi orang atau buat hiburan, ngerti gak sih kayak begini? Mungkin kayak setiap orang kan punya strateginya beda-beda. Kalau kan? dia nggak terkenal, apakah di content creator? Nah itu dia. Kita tanyakan kepada pemirsa, silakan komen di bawah ini. Nah, gue pengen bahas masalah karir kerjaan dan mungkin dari zaman sekolah deh, zaman sekolah lu dulu. Tapi sebelumnya gue ada fakta menarik nih dari tim bahwa Waduh, apaan nih? pasti pernah ikut dalam program adopsi anak orangutan. Iya. Sempet mengunggah foto sertifikat adopsi orangutan yang bernama Gito. Iya. Ke Karena ya Instagram. masih ada di Instagram ya. Ya gitu. Nah, maksudnya kenapa apa ya? Menurut gue out of nowhere gitu, lo tiba-tiba randomly, mungkin nggak random ya, cuman maksudnya pasti lo ada story behind kenapa lo mau ikut program tersebut kan? Oke. Nah itu maksudnya kenapa lo tertarik sama kelestarian orangutan gitu? Oke, orangutan itu karena gue dari kecil, dari balita, gue tuh tertarik banget sama orangutan, boneka. Jadi dari sekian banyak mainan, boneka, peliharaan yang dikasih sama nyokap gue, itu tuh gue tertariknya sama boneka orangutan, boneka monyet. Jangan-jangan lu Lebih ini, ke boneka. berarti lu waktu duit 500-an lu seneng banget dong? Seneng banget kan gue koleksi sampai sekarang 5 miliar. Amin, enggak deh. Enggak. Pokoknya semua yang berhubungan sama orangutan tuh gue suka. Nah, gitu. sampai zaman dulu tuh ya masih kecil itulah. Tahun berapa sih itu? Ya masih gue umur 4 tahun 5 tahun kali ya dari gue kecil Ini banget. adopsi anak. Oh, yang orangutan itu gue 2014 kali ya? 13, 14. Oh, iya. Kayak 14-an deh, ha. Gue beberapa kali, nggak cuma gitu doang, ada gitu, ada cinta. Yang ngasih nama lu? Enggak, dari sananya. Kira-kira. Kita online adopt. Oh. Jadi setiap 1 tahun sekali gue bayar sekian gitu. Oh, buat
ya, kebutuhannya dia gitu. Buat kebutuhannya dia. Sampai Gitu. sekarang? Sekarang ganti-ganti lagi. Sekarang beda anak lagi. Jadi kan setiap tahun nanti, contoh si Gito ini udah gede nih. Oh dia kan dalam konservasi nih. Waktu itu kalau nggak salah gue ambilnya di Bose Foundation deh. Nah, pas dia udah gede nanti dilepas kan. Nanti ada lagi nih Kalam. yang harus dibalikin ke alam. Kayak gitu emang bisa bertahan ya? Bertahan. Soalnya Karena di kadang- tempat konservasinya itu kan tempat konservasi rata-rata adanya di Kalimantan kan. Nah, itu ya memang di dalam hutan itu juga, tapi memang lo ada dokternya, ada dokter hewannya, pokoknya ada vet, ada segala macamnya gitu. Nah, itu nanti pas dia udah stabil, dia udah ini, dia dilepas. Berarti gitu sama Cinta udah dilepas? Kayaknya gue udah lama banget tuh udah nggak nerima updateannya, karena waktu gue masih adopt itu setiap bulan tuh ada updateannya tuh. Apalagi Gito itu kalau nggak salah itu dia ditemuin dalam kardus di pinggir jalan, terus dia nggak bisa gerak, cuma tiduran doang. Isinya tuh udah dikira mati. Tapi rupanya masih hidup, terus akhirnya diambil konservasi. Di situ gue kan nyari kayak milih nih beberapa yang mau gue adopt. Tapi biasanya setahun 1-2 gitu. Karena memang gue tertarik aja, nggak tahu dari kecil sama Menarik. monyet. Kok monyet kenceng banget ke gua? Biasa aja dong. Makanya gue paling bisa menjinakkan monyet-monyet. Oke, permonyetan sudah beres. Perorangutan lagi. Tadi gue sempat bilang mau bahas dari zaman lu dulu lah. Sekolah, lu dari kecil di Jakarta? Jakarta. SMA di mana? Gue SMA di Al-Azhar Tanjung Barat. Sekarang Avicenna. Oh, Tanjung Barat. Gue kira di Alpus. Enggak, Al-Azhar Tanjung Barat. Gue di Al-Azhar Tanjung Barat. Terus udah ganti nama sekarang Avicenna. Sekarang sekolah Bukan Al-Azhar. Bukan Al-Azhar lagi. Beda yayasan sekarang. Al-Azhar Tanjung Barat sama Alpen beda? Beda yayasan. Oh. Kalau Al-Azhar Tanjung Barat tuh yayasannya dulu Medco. Kalau Al-Azhar kan yayasan Al-Azhar. Oh, gue kira emang semua Al-Azhar ya udah satu gitu. Kakak gue di Al-Azhar Rawamangun. Gue kira ya sama Al-Azhar lain. Satu geng tuh, Rawamangun lah segala macam tuh ya satu yayasan, setahu gue tuh Al-Azhar. Nah, yang beda yayasan itu Al-Azhar Kemang, Yayasan Syifa Budi. Nah, pecah lagi nih, ada lagi. Gue Gitu. bisa franchise ya, di franchise. Banyak kan Al-Azhar? Iya tuh. Ya, bahkan Al-Azhar punya kuburan. Iya kan? Iya. Di ini kan? Saingan sama San Diego. San Diego kan? Bahas kuburan. Udah mau mati loh. Coy. Ya tapi coy. IPA IPS. IPS. Tentunya. Kenapa lu ragu gitu jawabnya? Gue lupa aja. Oh, udah lama ya. IPS kayak IPS deh, nggak mungkin gue IPA. Karena gue memang nggak akan mau, kalau ceritanya gue bisa ambil IPA pun gue nggak akan masuk IPA. Oh, Pasti gue maunya ambil IPS. IPS, kuliah di Paramadina, jurusan? ilmu komunikasi. Oke. Komunikasi standar lah. Dulu pernah bercita-cita apa emang? Maksudnya kenapa lu ngambil kuliah itu? Siapa tahu lu punya kayak, oh karena gue pengen bercita-cita sebagai apa, gue ngambil jurusan ini dan kuliah di sini. Cita-cita gue adalah hidup santuy. Itu adalah cita-cita gue, makanya gue ambil ilmu komunikasi di Paramadina. Oh, yang paling santai kuliah. Karena itu paling santuy. Lu nggak mau yang ribet-ribet. Gue nggak mau cita-cita gue apapun ya udah kayak ya udah hidup gue yang penting. Hukum kayaknya terlalu berat. Psikologi. Kayak gue nggak mau jadi psikolog ya gitu. Oke. Gue juga nggak mau jadi lawyer. Kayak gue, hidup gue pengen yang santai-santai, menyenangkan, tanpa harus pusing-pusing banget, tapi bisa menghasilkan uang. Dan tercapailah cita-cita ini. Alhamdulillah, gitu. ya. Alhamdulillah. Oke, masuk kerja lu berarti pertama kali 2009 Pertama kali kerja itu ya 2009. di Itu Blade Blade. Music Promoter. Iya. Oke, abis itu masuk ke Yeyo Lobby itu apa tuh? Blade, terus gue bikin, maksudnya sama temen-temen gue join di Yeyo sama Monster, itu restoran. Jadi kita bikin kayak restoran yang baru itu. Monster, oke, gue tahu. Nah, Monster itu sebenarnya bukannya ini ya, clothing line. Clothing line, tapi waktu itu kita kayak temenan rame-rame gitu, terus kayak foundernya yang Monster, Michael Olenico, terus ngajakin kayak ini lucu kali ya kalau kita bikin bar, karena di saat itu adalah kita tuh sering banget ngumpul-ngumpul minum-minum di bar orang, terus kita mikir kayak kenapa kita nggak bikin bar sendiri aja ya gitu. Zaman muda ya. Akhirnya kita bikin kayak art bar gitu lah, Monster. Ah, itu tahun 2013, lama juga, 2 tahun ya? 2013 sampai 2015. Iya, 2015. Itu memang pop up bar, jadi memang kita cuma sewanya kayak 2 tahun.
Jadi selesai sewa udah gitu. Makanya Monster Bar itu konsepnya itu Monster Bar number one, ada tulisan Monster Bar number one Jondu. Jondu itu berarti bar monster kita yang pertama. Next kalau kita lagi kayak kita bikin lagi yuk bar gitu, kita rencana akan bikin Monster Bar number 2 apa. Oke, kenapa keluar? Apa? Kenapa lu nggak di Monster lagi? Kenapa lu pindah? Enggak, itu Monster udah selesai. Pop up bar. Memang 2 tahun. Jadi kita sewa 2 tahun. Setelah selesai 2 tahun ya udah nih kita mau lanjutin atau enggak. Oke, kita nggak lanjutin dulu ya gitu. Udah nggak lanjutin. Tapi mungkin suatu saat kayak teman-teman Monster terus kayak kita bikin lagi yuk gini nih. Suatu saat. Jadi itu bukannya keluar tapi lebih kayak memang udah selesai. Memang udah beres kayak projectnya udah selesai gitu. Habis itu 2015 sampai 2017 pindah ke Mikmi. Mikmi. Ini pertama kali gue kerja sama orang bener-bener yang kayak pertama kali kerja perusahaan. Karena biasanya kalau yang promotor itu gue sama temen-temen gue, Monster, gue sama temen-temen gue. Oh. Pertama kali yang bener-bener profesional gue di hire, digaji. Dulu kan biasanya gue yang gaji. Ya, ini pertama kalinya Mikmi. Nah, lu balik lagi. Lu bukan waktu itu sempat punya apa IO ya? Jadi yang bikin kayak apa sih kayak konser-konser sama itu promotor Blade. Itu punya lo atau gimana sih? Enggak, itu kita bareng-bareng. Kayak jadi gini. Kan balik lagi ke cita-cita gue yang ingin happy santuy tapi menghasilkan uang. Jadi di saat itu kuliah pasti kan kayak lagi doyannya party-party gitu kan. Emang iya ya? Gue iya. Emang lo enggak? Enggak. Nah terus kan kayak wah kerjanya tuh kayak setiap malam tuh party gitu. Terus kayak bokap gue tuh udah komplain mulu kayak lo keluar mulu ya, keluar malam pulang pagi ini kuliah nggak ada yang bener. Di situ gue berjanji sama bokap gue yang kayak pokoknya kalau aku nggak selesai kuliah 4 tahun aku bayar sendiri, aku nggak akan minta ini. Gue membuktikan bahwa meskipun gue kuliah dan gue happy gue bisa menyelesaikan kuliah 4 tahun. Emosi masa gitu. muda. Yang ternyata nggak lulus juga 4 tahun. Iya. Gue lewat, gue 6 tahun atau berapa tahun. Jadi amsyong dong gue kayak bayar sendiri. Jangan nih, berarti gue bayar sendiri nih gitu. Tapi karena gue udah bilang sama bokap gue yang kayak pokoknya kalau aku nggak selesai 4 tahun aku bayar sendiri segala macam, dan itu rupanya terbukti tidak selesai. Jadi gue harus mikir kayak sial nih, gue harus nyari duit gitu. Nantangin orang tua sih lu. Gue nantangin. Akhirnya udah dari yang tadinya. Dan di situ kan kayak teman-teman gue tuh ada yang punya IO gitu kan. Waktu itu Sign Production tuh. Ini pasti anak-anak lama tahu nih. Dulu tuh DJ ada Marky lah, ada banyak lah, ada beberapa. Terus gue join lah main-main sama mereka. Terus dari IO ini dari Signen, dulu kan banyak IO, terus gabunglah sama 724 kalau nggak salah, itu Giri ada temen gue. Kita gabung terus kayak kita bikin konser skala lebih besar yuk, yang tadinya bikin kayak club to club aja, bawa DJ luar. Terus ujung-ujungnya kita bikin festival yuk. Nah, itu kan dibikin tuh panitia siapa aja kan, kru-krunya yang inti-inti. Gue tuh inget banget, gue bagian tiketing, jadi gue bagian yang ngitungin ini worth-nya berapa nih, kayak harga tiket yang bisa kita jual ke orang, pajak-pajakan segala macam tuh dulu gue yang ngurus. Oh, sama ini, gue denger lu pernah cerita bahwa tugas lu adalah berantem sama calo. Iya. Gue yang nangkap-nangkapin calo. Tapi kadang-kadang calo itu membantu. Tapi pada saat itu yang lu cerita lu berantem, pukul-pukulan ya? Bener-bener kejar-kejaran gara-gara dia ngejual tiket, dia ini nyetak tiket palsu. Lah kan di screening lagi ketika masuk. Nah, jadi gini, sekarang tuh dulu ya tiket kita kalau beli tiket, lu beli tiket mungkin cuma 1 lembar terus ada tanda tangan orang gitu, dipalsuin. Dulu tuh sering banget tuh kejadian tiket-tiket palsu. Terus nanti ada lagi, oh yaudah nextnya tanda tangan plus hologram, stiker hologram. Terus ada lagi yang cap yang harus dipakein UV. Banyak banget nih layer-layernya. Itu aja tuh masih suka di itu. Nah waktu itu kita seinget gue tuh kita bikin Get Crasher. Get Crasher nih festival gitu, music festival. Itu kayak DJ apa segala macam. Tiket gue dipalsuin. Jadi pas dicek kartu berapa, sedangkan yang di penjualan gue cuma berapa. Yang masuk tuh bisa lebih dari 10.000 orang. Penjualan tuh kalau nggak salah ya, gue nggak inget, tapi di bawah 10.000 gitu, kayak 8.000 apa berapa. Kan gue jebol. Amsyong dong, ya jebol dong. Kita cari tahu, rupanya ya udah mereka bikin. Wah itu pokoknya ribut-ribut gitu. Tapi ada di satu sisi juga yang di saat konser-konser ini kok kayaknya agak, apalagi konser yang
Kalau itu kan kalau festival ya lo kayak semua orang random tuh masuk situ kan. Tapi kalau cerita lo konser yang bener-bener konser musik gitu kayak di Cardigans apa segala macam itu kan ya orangnya orang yang suka musik itu doang, yang suka band itu kan. Nah itu calo tuh dibutuhkan tuh di saat itu karena mereka memang beli putus dari kita di luar yang calo nakal. Ada calo yang memang ya sebenarnya kalau calo yang normal ya udah dia beli tiket dari orang dia jual lagi. Nah yang dulu yang nakal-nakal tuh yang ngeprint tiket kita. Tapi beneran ngebantu atau malah kayak nggak ada yang malah berkurang penontonnya? Karena kan pasti dijual mahal tuh kadang-kadang bisa mahal banget loh. Nah kadang-kadang gini. Paling yang fanatik doang yang akan beli. Gini. Gue jual tiket 100 nih. 100 pieces ya. Terus rupanya yang kejual itu sama direct customer itu cuma 30 tiket doang. Nah, terus ada 40 tiket dibeli nih sama calo yang memang dari awal dia beli nih, takut nanti tiketnya habis. Rupanya tiketnya nggak habis. Ngerti gak sih lo? Oh iya. Meskipun penonton gue dikit, tapi sebenarnya gue nggak rugi gila gitu. Karena 40 pieces tiketnya udah dibeli sama calo. Jadi itu malah rugi di calonya. Iya. Jadi kalau menurut gue gini, kadang konser-konser yang kita bikin atau festival-festival yang kita bikin, kalau dilihat skala suksesnya, sukses, hampir semua itu sukses. Tapi mungkin secara profitnya belum tentu. Tapi kan secara sukses. Tapi lo secara cuannya belum tentu cuan. Pernah rugi? Pernah. Buset, ruginya udah MM-an. Oh iya? Iyalah, ruginya ya itu. Tapi kita ada investor saat itu. Sponsor gitu-gitu. Sponsor, dulu kan sponsor rokok masih bisa, alkohol. Sekarang setahu gue udah nggak bisa sponsor rokok. Dulu sempet nggak bisa. Dulu tuh terakhir kayak contoh kayak Marlboro gitu. Kan dulu Marlboro Sundays lah apa segala macem kan sponsorin kita Jarum, rokok-rokoknya Jarum tuh udah langganan. Suka bakar duit memang Jarum. Langganan buat ya di event-event kita. Seru banget itu. Nah di situ kan jadi kayak tercapai lagi tuh cita-cita gue. Hidup santuy tapi santuy, suka dengerin musik. Kan gue suka banget dengerin musik, band-band yang gue suka, gue bisa nonton secara gratis di depan mata gue gitu. Tapi lo emang milih? Maksudnya kan kerjaannya sebenarnya banyak, tapi lo milih untuk masuk situ karena biar sesuai dengan. Karena di saat itu gue lagi seneng sama hal itu, jadi why not kalau ceritanya gue nggak bisa menghasilkan uang juga gitu. Jadi sejalan tuh semua. Temen-temen juga lagi di situ jalurnya gitu.